Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pria bernama Yankel yang memiliki toko roti di sebuah kota, Kronheit, Jerman. Dia selalu berkata, "Kamu tahu kenapa aku hidup hari ini?" Dia berkata, "Ketika aku masih remaja, aku dibawa oleh nasi dengan segerombolan orang dalam kereta api. Malam datang dan udara sangat dingin di gerbong itu. Tentara Nazi menurunkan kami di sisi rel semalaman tanpa makanan. Tidak ada selimut untuk menghangatkan kami. Angin dingin membawa salju menerpa pipi kami. Ada ratusan orang bersama kami pada malam yang sangat dingin itu. Tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada tempat berlindung, tidak ada selimut. Darah di tubuh kami mulai membeku. Di sebelahku ada seorang lelaki tua yang baik dari kota asalku. Dia menggigil dari kepala hingga ujung kaki dan kelihatannya kurang baik keadaannya. Jadi aku memeluknya untuk menghangatkannya. Aku memeluknya erat-erat untuk memberinya panas. Aku menggosok lengannya, kakinya, wajahnya, dan lehernya. Aku memohon padanya supaya semangat bertahan untuk hidup. Sepanjang malam aku membuat pria ini tetap hangat. Aku lelah dan kedinginan. Jari-jariku seperti mati rasa, tetapi aku tidak berhenti menggosokkan panas ke tubuh lelaki tua itu. Jam demi jam berlalu, akhirnya pagi datang dan matahari mulai bersinar. Aku melihat sekeliling untuk melihat orang lain. Mengerikan sekali, yang bisa kulihat hanyalah tubuh yang membeku disertai kesunyian yang mematikan. Tidak ada orang lain yang hidup. Malam yang dingin itu membunuh mereka semua. Hanya 2 orang yang selamat, pria tua dan aku. Pria tua itu selamat karena aku menghangatkannya, dan aku bertahan hidup karena aku menghangatkannya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, cerita tadi adalah sebuah kisah nyata yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita juga diperhadapkan pada situasi yang tak menentu ketika pandemi COVID-19 terjadi di negeri kita. Sebagian orang mengalami PHK, sebagian gulung tikar usahanya, sebagian tidak dapat bekerja seperti biasa. Kita juga mendengar bahwa ada orang-orang yang harus tidur di emperan toko karena sudah tidak mampu membayar kos atau kontrakan. Sebagian lagi tidak dapat makan dan kelaparan. Pemerintah memang telah memberikan bantuan kepada sebagian orang yang terdampak secara ekonomi dalam bentuk bantuan sembako dan juga bantuan yang lain. Namun rupanya masih banyak di sekitar kita yang mengalami kesulitan hidup. Bacaan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga yang mengatakan demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita pada hari ini, Rasul Paulus memberikan sebuah contoh kepada kita tentang kehidupan jemaat di Makedonia. Jemaat ini bukan jemaat yang kaya, malah disebutkan mereka sangat miskin. Dan juga mereka dalam penderitaan yang berat. Namun ada yang istimewa yang disebutkan oleh Rasul Paulus, bahwa mereka mampu memberi dengan segala kekurangan mereka dengan sukacita. Bahkan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan,
Saat ini menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk menyatakan kasih dengan memberi kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin apa yang kita berikan adalah sesuatu yang biasa, tapi bagi mereka yang menerima adalah sesuatu yang luar biasa. Selagi kita memiliki kesempatan untuk memberi, jangan tunda waktunya untuk memberi. 2 Korintus 8 ayat 14 mengatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Selamat berbagi kasih kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan memberkati. Amin.